Hai guys, ini untuk menghilangkan kejenuhan ketika kita itu di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana untuk mengatasi power window itu dia pada proses naiknya berat tetapi turunnya cepat. Contohnya seperti ini turun cepat, ada lambat karena perlu kita terbang bangkit turunnya. Nah, di sini penyebab dari ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin karena lokasi sini sudah kering. Kalau memang dia kering harus kita lumasi. Dan untuk karet-karet kering ya di sini ada relnya juga. Di sini saya lihat kondisi relnya cukup baik dan lancar. Nah, di samping itu juga kemungkinan dari kelistrikannya, di mana untuk power window itu sendiri itu prosesnya dari baterai menuju ke sentral dan dari sentral yang ada di sebelah kanan itu dibagi-bagi menjadi ketiga pintu ini, yaitu pintu tengah, pintu depan samping, dan samping kiri belakang. Nah, bisa juga disebabkan dari untuk motor dari power window itu sendiri yang udah lemah. Untuk itu kita harus membuktikannya satu persatu. Dimana untuk yang power yang relnya ini saya kuatin, saya pengecekannya itu sudah bagus. Untuk karet-karet ini dari sini juga baik. Sekarang kita untuk mengetahui apakah kelistrikan yang ada dari sentral menuju ke switch yang ada di pintu ini normal 12 volt atau tidak. Cuman untuk pengecekan untuk sebelum itu sendiri saya di sini mempunyai multitester. Di sini saya akan mencoba mengetes langsung dari ke dinamo power window itu sendiri atau motor dari power itu sendiri. Sedangkan untuk power window ini motornya bersifatnya arus bolak-balik. Apabila dia dapat naik dan dapat turun. Untuk pengecekannya kita bisa langsung ngambil power langsung dari aki. Dan kalau memang power window ini motornya kondisinya sudah lemah, maka dia untuk secara langsung pun kalau kita ambil sumber listrik dari langsung aki, dia tetap berjalan agak lambat. Dan kalau memang dia pada saat pengecekan langsung dari arus baterai kita ambil langsung, ternyata dia bergerakannya cepat, berarti sumber dari sentral yang mengalir ke arah switch ini tidak full atau 12 volt. Jadi tidak murni 12 volt yang mengakibatkan motor ini menjadi berat dan tidak dapat dapat naik maksimal. Nah, kalau dibiarkan tersebut, hal ini dapat merusak daripada motor powernya itu sendiri. Motor cepat panas, switch pun juga cepat panas. Dan yang lebih fatal ya kalau apabila motor ini rusak, pergantiannya juga biaya cukup mahal, yaitu sekitar untuk yang originalnya itu makan biaya sekitar 600.000. Ya, itu belum ditambah dengan ongkos pemasangannya, aja bisa dibayangkan lah. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke, untuk itu saya akan coba melakukan pengecekan untuk motornya itu sendiri. Oke, pertama kita sambungkan. Lalu untuk positif baterai ya, pasang ke negatif untuk baterai, kemudian kita motor dari power window. Tapi sebelumnya kita melakukan pengecekan apakah sudah masuk listrik ke arah kabel 2 ini. Ya, kita akan coba menggunakan test pen. Ya, test pen DC. Oke, ternyata ada ya. Di sini pertama-tama kita copot motor dari power window-nya. Oke. Kita cek secara langsung ya.
Oke, untuk sebaliknya kita balik, karena dia harusnya bolak-balik, maka kita balik untuk biar supaya dia naik. Oke, bagus. Kita coba lagi. Baik. Oke, berarti di sini untuk kondisi dari motor power itu sendiri kondisinya bagus, normal. Tapi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dari sentral yang ada di sebelah kanan supir yang mengalir ke switch ini powernya tidak maksimal, yaitu 12 volt. Di sini saya akan menanggulanginya dengan menggunakan relay yang sudah saya belanjakan. Relay kaki 5, dimana di sini ada nilai-nilainya, yaitu 87. Ini ya, bisa dilihat 87, 85, 30, 86 dan 87A. Fungsi relay itu sendiri sebenarnya juga untuk supaya switch dari ini power window biar jadi awet ya, nggak mudah panas dan meleleh, dan motor pun akan menjadi awet karena dia akan mengambil setrum secara langsung dari aki. Ini juga dengan adanya 87A ini, dia fungsinya untuk memutus arus ya. Yang biasanya untuk relay kaki 5 yang ada 87A nya ini biasanya digunakan pertama untuk mengatasi power window yang bermasalah, terus yang kedua untuk mengatasi starter mobil ya, apabila kesulitan kekurangan powernya akan biasanya menggunakan ini juga. Dan di samping itu juga biasanya digunakan untuk lampu dim ya. Oke, kita langsung nah ini juga saya udah buat semuanya ya untuk masing-masing relaynya, dimana yang untuk 87A ini yaitu positif baterai kita ambil, untuk 86 yaitu penghantar, 30 beban itu yang ke arah motor sini ntar, dan 87A dan digabung dengan 85 yaitu massa atau negatif, bisa juga dimasuk dicantumkan ke bodi panel mobil itu sendiri. Nah ini juga saya udah membuat rangkaiannya ya, dimana untuk rangkaiannya di sini dapat dilihat ya, 87 ya dihubungkan ke positif baterai, tapi di sini kita menggunakan screennya untuk supaya tidak terjadinya konsleting ya. Kalau umpama terjadi konsleting dia dapat memutus. Di sini juga kita menggunakan screen yang 15 ampere ya, 15 ampere. Relaynya dua ini bisa digunakan relay yang berukuran 20 ampere sampai 30 ampere. Nah, oke, tadi kita udah masuk ke 87 yang hubungkan dengan positif baterai, dan untuk 86, 85 dan 87A ini kita hubungkan ke massa itu atau bodi mobil ya, kita hubungkan ke bodi mobil. Dan untuk 30 nya itu kita masukkan ke beban, karena dia beban kita masukkan ke motor yang ada di dinamo power window. Dan untuk 86 nya itu sebagai penghantar yaitu masuknya ke switch yang ada di sini ya, switch yang ada di sini seperti ini ya, tadi ya kita lepas switch yang ada di sini ya, seperti ini penampilannya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke praktek aja ya. Pertama kita putuskan ya, ini kalau yang saya ajarin pelan-pelan ya, supaya bisa pada mengerti dan paham, jadi nggak perlu ke bengkel paling kalau banyak duit. Pertama-tama kita putuskan salah satu dulu ya guys, putusin salah satu. Nah, contohnya nih putus ya, bakar
Oke, satu, kita lihat sini. Nah, kita pasang satu-satu dulu. Yang pertama masih gini ya, 87 itu berarti positif baterai. Positif baterai kita ngambil ke sini. Ini saya udah hubungin ya. Ini kita kasih string. Ini string, pasangin positif baterai ya, string. Yang 7. Ini yang kuning ya, kuning 87. Ya, lebih aman kita isolasi dulu ya, nanti kita buka lagi. Tutuplah biar enggak, nanti kita buka lagi, nanti baru kita setelah ya kita tutup dulu, nanti ya kita rapi nanti, karena ini strum dari baterai, takut terjadi konfet. Nanti kita rapiin. Untuk yang kedua ini 87 dan 85 itu di positif, 87 85 87A 85A sesuai yang ada di sini ya. 87 85 masa ini. Nah, nanti yang ini sama ini. Nah, ini kita jadi satu. Nah, ini ya. Selanjutnya 30 ini beban, berarti yang biru ini. Nih, biru. Beban itu berarti ke motornya ini. Ya, ini kabel buat penghantar, ini buat beban motor. Oke. Nah, berarti yang biru ke sini. Nah, satu. Yang terakhir berarti 86 ada di penghantar, berarti penghantar itu sebelah sini. Oke, setelah nah, untuk yang 87 yang dan 87A dan 85 digabungkan dengan negatif atau ke di sini. Tapi saya ambil dari strum mati karena biar contoh dulu ya. Ini berarti yang dihubungkan tuh ini. Oke. Kita satu udah selesai. Nah, untuk satunya lagi sini kita tinggal mengikuti sama seperti yang awal ini ya. Jadi kita tinggal mengikuti aja. Kita colokin dulu. Sama ya.
potong lagi nih satu lagi. Yang satu ini kan ada 2 kabel, kita gunting dulu. Oke, kita bakar. Kita rapikan. Oke. Tadi di sini, nah kita tinggal mengikuti aja, kita sesuaikan dulu, samain, udah deketin. Ini posisinya nah, untuk 30 yang ini beban kita masukin ke sini. Yang tadi yang barusan kita gunting ya, kabel kita gunting. Tadi barusan kita sambungin sini. Terus masalahnya ini bukan ini. Nah, ini sama nih. Oke, sini ya, disamain. Terus ini masuknya ke ini penghantar 86. 8 ini masuknya ke switch yang ada di power window sini ya. Dia kan sistemnya harus bolak-balik. Satu. Ini selanjutnya ini 87A dan 85. Ini negatif ya, atau ke bodi mobil. Nah, kita jadiin satu ya, kita gabungkan di sini 87A dan 85. Untuk satunya lagi ini kita terakhir tinggal positif baterai tadi udah kita ini ya, kita gabungin di sini aja nih. Kita jadiin satu nih, positif baterai kita gabungkan ya, kita gabungkan di sini. Oke, sip, selesai. Kalau nanti setelah hasilnya baik, tinggal kita rapikan hasilnya. Sekarang kita coba tes. Lancar, turun, lancar, naik, mantap. Oke. Oke, jadi ini tidak berpengaruh ke yang lain ya. Jadi untuk 2 relay ini, untuk dua relay kita pakai ini untuk 1 pintu. Berarti kalau kita menggunakannya untuk 4 pintu, kita berarti menggunakan 8 relay ya, jatuhan. Jadi ini nggak pengaruh dari kesemuanya. Jadi kita cuma hanya merubah untuk di power yang ada di dinamo motor. Nah, saya akan coba menjalankannya dari sentral yang ada di kanan supir. Dinok sini aja ya, senternya. Oke guys, anyos.